nanam ada kelengkeng, ada jambu. Cuman gimana ya? Di sini tuh pemasarannya kurang banget. Aku belum bisa nih nemuin customer yang mau beli produk aku. Gitu. Kamu udah pernah nyoba nggak kayak cari segmen pasar kamu tuh gimana? Aku belum pernah sih. Nah, itu dia loh. Aku pengen banget tahu segmen pasar aku tuh di kota ini, di kota Bekasi tuh ada berapa banyak. Terus gimana sih cara mereka tertarik untuk membeli juga loh. Aku tuh pengen dapet data-datanya tentang customer Iya, itu. benar. Aku tahu sih caranya. Teman-teman aku juga nih pasti bakal seneng banget kalau mau bantuin kamu. Nah, ini caranya pakai Google Form. Google Form? Gimana bisa? Google Form itu kan dalam bentuk website ya. Jadi nanti Google Form ini bakal ngebantuin kamu kayak lebih spesifik target pasar kamu dari umur, lokasi. Nah, nanti untuk lebih detailnya teman-teman aku bakal bantuin kamu gimana? Boleh sih, aku mau banget sih kalau dibantuin. Oke. Biar aku tuh nggak bingung gimana Iya, caranya. benar banget. Nanti aku coba kontak teman-teman aku ya buat Boleh, bantuin boleh. kamu. Oke. Hai guys. Hai guys. Ini nih ini teman gue Mary. Dia pengen tahu cara gimana pakai Google Form. Iya, pengen tahu banget buat cari data-data dari customer. Gimana sih caranya? Nah, kalian kan tahu. Coba deh bantuin jelasin ke Mary. Jadi kita share screen dulu ya. Oke. Jadi ini kita udah di website Google Form. Jadi Google Form itu website yang menyediakan layanan buat kalian yang mau ngelakuin survei gitu. Ini udah banyak sih template dari formulirnya, ada untuk pendaftaran, untuk penilaian, untuk kontak, untuk RSVP, sama undangan peserta. Tapi kalau misalnya kalian mau custom, kalian bisa banget nih langsung mulai formulir baru di formulir kosong. Nah, untuk di formulir kosong ini kita punya beberapa section nih, ada pertanyaan, jawaban, sama ini ada setelan gitu. Kita akan ke pertanyaan dulu. Nah, ini di sini kita udah lihat di paling atas tuh ada kayak title-nya gitu, formulir tanpa judul. Misalnya Mary pengen bikin judulnya apa, Mer? Segmentasi bisnis tanaman di Bekasi. Nah, ini untuk deskripsinya. Kalian bisa tulis apapun mengenai survei yang mau kalian bikin. Nah, untuk pertanyaannya itu, misalnya pertanyaan pertama, nama ya. Di sini kalian bisa milih nanti responden kalian tuh pengen jawabannya singkat, paragraf, atau pilihan ganda, kotak centang. Ini bisa kalian isi semua. Karena untuk nama ini bisa ke jawaban singkat aja. Nah, habis itu kalian bisa klik yang ini untuk tambah pertanyaan, terus ini untuk import pertanyaan, ini untuk tambah judul dan deskripsi, kayak gini. Terus bisa video sama bagian gitu. Tapi karena kita mau cuman bikin survei tentang segmentasi bisnis, kita nggak perlu. Next, kita bisa tambahkan pertanyaan. Pertanyaan kedua itu bisa berupa umur, misalnya. Umur itu bisa jawaban singkat atau pilihan ganda. Misal opsi pertama itu kurang dari 19 tahun. Terus tambahkan opsi kedua itu bisa 19 sampai 25 tahun. Opsi ketiga itu bisa 25 sampai dengan 30 tahun. Opsi keempat itu bisa lebih dari 30 tahun. Nah, kalian juga bisa ini nih, lihat di sini kalau misalnya pertanyaannya itu wajib diisi, kalian tinggal centang aja isinya wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Lalu kalian bisa nambahin pertanyaan lain. Saya pertanyaannya apa? Misalkan tanaman apa sih yang mereka suka? Apakah buah-buahan atau tanaman hias? Gitu. Jadi kan kita harus menyesuaikan juga dengan minat dari customer-nya. Ya, tanaman hias, lalu pohon besar,
lalu tanaman air, dan lain-lain. Lalu selanjutnya misalnya kalian mau tanya nih seberapa penting tanaman di rumah Anda. Kalian bisa juga pakai yang skala linier 1-5. Itu tidak penting, sangat penting. Oh, jadi dia nanti milih dari angka 1 sampai skala 5 gitu ya? Betul, karena dia skala linier ya. Terus kalian juga bisa nih pilih, nih jadi ntar kayak gini. Kalau 1 itu tidak penting, kalau yang ini sangat penting. Gitu. Lalu untuk selanjutnya misalnya kalian ingin kotak centang. Dari mana biasanya kalian membeli tanaman? Opsi 1 online, opsi 2 itu toko tanaman. Terus opsi ketiga budidaya sendiri. Itu. Nah ini nanti responden bisa mencentang lebih dari 1. Kalau yang ini hanya 1. Oh gitu. Lalu next, misalnya bentuk paragraf panjang, misalnya ceritakan pengalaman Anda saat membeli tanaman. Nah, di paragraf panjang ini, responden bisa nulis jawaban yang panjang, beda sama yang teks jawaban singkat untuk nama ini. Gitu. Setelah itu, kita bisa milih warna nih, opsi temanya kita bisa milih warna untuk formulir kita nih, warna merah, warna kuning, terus hijau atau biru, abu-abu gitu. Terus untuk tulisannya juga kita bisa lihat nih, tuh bisa macam-macam gitu. Gitu. Lalu untuk header kita juga bisa milih gambar untuk kita hias gitu. Misalnya mengenai tanaman, misalnya ini. Tuh kayak gitu. Udah deh, kalau udah kayak gini, kita bisa ngeliat nih, kira-kira formulir kita kayak gimana. Nih, nanti kira-kira responden ngeliat kayak gini bentuknya. Nah, setelah kita selesai nih bikin surveinya, kita bisa nih langsung kirim. Kirimnya tuh bisa melalui email. Untuk private, kalau misalnya kita pengen link juga kita bisa melalui link. Lalu kita bisa memperpendek link kita jadi lebih sederhana gitu. Nah, ini kita udah di link yang tadi kita udah bikin, kita tinggal isi doang, misalnya nama, umur, kurang dari 19 tahun, tanaman apa yang kalian suka dan minat, tanaman air. Nah, kalau pencet yang lain, aku bisa ketik misalnya bunga. Terus seberapa penting tanaman di rumah Anda? Sangat penting. Dari mana biasanya kalian membeli tanaman? Toko tanaman. Nah, ini ceritakan pengalaman Anda saat membeli tanaman. Misalnya penjualannya ramah, subur. Lalu kalian tinggal kirim aja deh. Setelah dikirim, nanti kita bisa melihat hasil respondennya dari sini. Nah, itu akan kelihatan hasil respondennya. Udah selesai deh. Nah, gimana Mary? Kebantu nggak ini penjelasan tadi? Iya, keren banget ya. Jadi Google Form ini bisa kasih kita data, bahkan datanya itu dalam bentuk diagram. Bener banget.
bisa membantu banget nih dalam bisnis aku. Makasih banget ya Asnadia, Dewangga, dan Aludia. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Bye. Bye.